Oke, bismillah ya. Nah, ada beberapa cerita, kemudian saya sampaikan beberapa ya cerita dari ini yang saya sebut tadi ini kayak dunia sufi. Jadi ada kisah-kisah para sufi di sela-sela perdebatan musyawarahnya para burung. Misalnya ini untuk mengkritik orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Kenapa sih kok tidak banyak orang yang ingin dekat dengan Tuhan? Jadi satu malam, satu ketika Syekh Bayazid atau Abu Yazid Bustami keluar kota. Dia merasakan ada kesunyian yang dalam. Bulan padahal sedang terang benderang, bintang-bintang ya terang. Tapi Syekh Bayazid melihat kok tidak ada satu orang pun ya. Terus dia merasa sedih. Terus beliau bermunajat begini, ya Robbi, ya Allah, betapa hamba ini sedih. Mengapa istana yang begitu indah mengesankan ini begitu sunyi dari pemuja yang penuh damba. Harusnya situasi seindah ini banyak orang yang memujamu, beribadah padamu, mendekat padamu. Kenapa kok tidak ada? Kemana manusia-manusia itu? Terus tiba-tiba ada suara di telinganya Syekh Bayazid. Tidak usah engkau heran. Raja tidak memperkenankan sembarang orang datang ke istananya. Keagungannya tidak memungkinkan dia menerima para petualang di pintunya. Meski di tempat suci keagungan yang penuh kegemilangan, dia tidak menghargai mereka yang mengantuk dan tidak peduli. Ini tidak tentang ngaji ya. Ini beneran kalimatnya begitu. Bahkan engkau pun satu di antara 1000 yang mohon perkenan dan engkau pun harus menunggu dengan penuh kesabaran. Jadi ketika mengeluh kemana ya manusia-manusia ini kok banyak yang tidak sadar. Alasannya yang pertama, ya Allah tidak sembarangan membiarkan orang menghadap padanya. Jadi makanya kesadaran kita kok tidak nyampe ke situ ya berarti Allah belum menghendaki kita. Begitu kita sadar ya Allah aku kok masih banyak mikir dunia. Jangan-jangan kau masih belum menghendakiku. Itu segera harusnya kita bertobat. Jadi biar kita layak untuk menghadapnya. Mungkin Allah tidak menganggap kita layak, maka kita belum dibuka hati kita untuk sadar mendekat padanya. Itulah kenapa kadang-kadang ada orang itu ya dengan kepintarannya, dengan keahliannya, justru memposisikan dirinya menjauh dari Allah. Allah urusan besok saja. Allah apa ada Tuhan itu ngarang-ngarang saja Allah. Memang oleh Allah diposisikan di situ. Berarti Allah belum berkenan dia hadir menghadap padanya. Itu kalau kita begitu sadar kita ada di posisi itu, harusnya segera kita bertobat, memperbaiki diri untuk mendapatkan ridhonya Allah biar kita bisa dekat dengannya. Karena kadang-kadang bahkan sudah di rumahnya Allah saja kadang-kadang kita itu ya. Kan ada orang itu yang sudah ke masjid tapi tidak sholat. Kadang-kadang ada yang pinter ngaji tapi malas ngaji. Ada macam-macam posisinya. Itu berarti Allah belum menghendaki kita. Dan begitu kita sadar, ya Allah, aku itu dulu lumayan loh ya, juz 30 hafal, ngaji lancar. Sekarang kok malas ngaji aku ya. Iya. Pokoknya jadi jangan-jangan ini seperti kalimat di ceritanya saya Abu Yazid ini, Allah tidak menghendaki kita. Kita masih termasuk orang yang sembarangan dan Allah tidak mau orang sembarangan menghadap dia. Bahkan kita sudah memperbaiki diri pun kita tetap harus ngantri. Sebagaimana engkau Abu Yazid. Engkau masih diuji lagi sejauh mana
kesungguhanmu dan kesabaranmu. Ayo kita lanjutkan. Ada lagi kisahnya Syekh Sibli. Syekh Sibli ini juga beliau sufi besar. Satu ketika ada seorang laki-laki menemui Syekh Sibli sambil menangis. Terus Syekh Sibli tanya, kenapa dia menangis? Orang ini jawab, wahai Syekh, aku punya sahabat yang dia ini baik sekali. Keindahannya membuat jiwaku sehijau ranting-ranting musim semi. Kemarin dia meninggal. Dan rasanya aku pun seperti mati karena duka cita. Kita kan sering mendengar kabar sahabat kita, orang terdekat kita meninggal. Dan kita sangat sedih. Terus ditegur oleh Syekh Sibli, kenapa engkau bersedih? Sekian lama engkau telah memilikinya sebagai sahabat. Sudah banyak manfaat yang kamu dapat bersama dia. Sekarang pergilah dan cari sahabat yang lain, sahabat yang tidak mungkin mati. Maka engkau tidak akan sedih. Ya sederhananya dekatlah pada Allah. Keterikatan akan sesuatu yang fana hanya akan mendatangkan duka. Jadi ini juga dorongan untuk ayo tetap apapun yang terjadi di dunia ini, ayo tetap kita mendekat pada Allah. Dan banyak cerita yang lain di Mantiqut Tauhir itu untuk menyadarkan burung-burung yang banyak alasan tadi. Tidak mau memulai perjalanan menuju Simurah. Nah, setelah berdebat lama, akhirnya mereka sadar. Dimulailah perjalanan itu. Melewati 7 lembah. Sekarang kita lihat perjalanan mereka dari lembah ke lembah. Ribuan burung berjalan melewati 7 lembah untuk menemukan Simurah. Lembah pertama namanya lembah pencarian. Ketika engkau memasuki lembah pertama, lembah pencarian, 100 kesukaran akan menyergapmu. Engkau akan mengalami 100 cobaan. Di sana, merak langit tidak lebih seekor lalat. Engkau harus melewatkan beberapa tahun di sana. Engkau harus melakukan upaya-upaya besar dan harus mengubah keadaanmu. Engkau harus meninggalkan segala yang tampak berharga dan memandang segala milikmu sebagai tak berarti apa-apa. Saat engkau tak yakin lagi memiliki apa-apa, engkau masih harus melepaskan dirimu dari segala yang ada. Ini perjalanan pencarian, perjalanan awal agak berat karena kita harus meninggalkan kesenangan, kenikmatan, kepemilikan duniawi. Makanya cobaannya besar perjalanan pertama ini. Karena kadang-kadang bahkan kita memulainya saja tidak berani. Kita takut, khawatir nanti tidak dapat pekerjaan, khawatir nanti kehilangan kekayaan, khawatir nanti tidak dapat jodoh, khawatir nanti macam-macam pikiran kita. Ada banyak ketakutan. Makanya tadi di pembukaan ini memerlukan keberanian menghadapi apa saja. Jadi fase pencarian ternyata fase yang sangat berat. Seindah sehebat itu merak langit istilah beliau, tetap seperti seekor lalat. Baik, jadi ini lembah pertama, lembah pencarian. Di semua sudut hidup kita, mari kita jadikan arena pencarian, menemukan diri kita, khususnya kedalaman diri kita. Ada cerita banyak di pencarian, misalnya saya ambil satu ya. Cerita tentang Majnun. Dulu kita pernah membahas Laila Majnun. Ada seorang yang melihat Majnun main-main tanah, mengayak tanah, jadi mengurai tanah. Kemudian orang ini lagi ngapain sih Majnun ini? Apa sudah gila beneran dia? Terus dia tanya, Majnun, apa yang kau cari? Jawabannya Majnun, aku mencari Laila.
Ini aneh ya, wong Laila itu ya kan sosok perempuan sudah dewasa di rumahnya. Tapi Majnun membolak-balik tanah, mengayak tanah untuk mencari Laila. Orang itu tanya lagi, "Lu terus apa kamu berharap menemukan Laila di situ?" Jawabannya Majnun, "Aku mencari dia di mana-mana dengan harapan mendapatkannya entah di mana." Berarti ini sebenarnya kisah tentang mencari Tuhan. Jadi bagaimana kita menemukannya? Di mana? Di mana saja dalam hidup kita bisa jadi jembatan, bisa jadi sarana untuk kita menemukan Tuhan. Jadi mungkin lewat peristiwa-peristiwa, mungkin lewat momen, mungkin lewat yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita lihat. Mungkin lewat alam, mungkin lewat orang lain dan lain sebagainya. Bisa jadi jalan untuk menemukan Tuhan. Sepanjang kita memang berniat, kita bisa menemukannya. Tapi kalau tidak niat, pikiran kita masih kemana-mana, masih banyak keterikatan-keterikatan tadi, ya sulit. Kita bisa menemukan Tuhan. Menemukan Simuroh, kalau versi burung-burung tadi. Jadi lembah pertama yang harus dilewati adalah lembah pencarian. Lembah kedua. Lembah kedua ini adalah lembah cinta. Cinta ternyata di lembah kedua. Mungkin kita membayangkan di lembah terakhir, enggak? Cinta di lembah kedua. Di lembah ini cinta dilambangkan dengan api dan pikiran dengan asap. Pikiran tidak bisa tinggal dengan kedunguan cinta. Cinta tidak berurusan dengan akal pikiran insani. Jadi ini paragraf pertama ini Syekh Athar ingin menegaskan orang jatuh cinta itu mungkin yang keluar dari mulutnya, yang dilakukan oleh tingkah laku anggota tubuhnya kadang tidak masuk akal. Tapi memang itulah cinta. Jadi kalau masih kalkulasi akalnya jalan, ya biasanya masih belum cinta. Kadang-kadang tidak masuk akal. Kok mau-maunya kamu bikinin skripsimu sendiri belum selesai. Tidak masuk akal. Tapi itulah cinta. Jadi kadang-kadang tidak. Kalau kamu sendiri kuliah mungkin males, tapi begitu disuruh jemput, aku besok pagi kuliah, jemput ya, kamu bisa. Agak tidak masuk akal. Segalanya kamu berikan dan kamu tidak dapat apa-apa. Dan itu tidak masalah, tidak masuk akal. Tapi itulah cinta. Kalau kamu sebut orang yang mencintai seperti ini, itu kedunguan. Makanya beliau menyebut kedunguan cinta. Ya memang cinta itu sering tidak masuk akal. Baik, ya meskipun nanti ada bagian-bagian di mana akal kita libatkan untuk mewujudkan keinginan membahagiakan yang kita cintai. Dilanjutkan begini di lembah cinta. Bila engkau memiliki penglihatan batin, zarrah itu atom. Dari dunia yang kelihatan ini akan tersingkap bagimu. Bila engkau memandang segalanya dengan mata pikiran biasa, engkau tidak akan pernah mengerti betapa perlunya cinta. Pandangannya orang yang mencintai pasti berbeda dengan pandangannya orang yang tidak mencintai. Ketika aku mencintaimu, maka saat melihatmu yang ada di pikiranku adalah apa yang terbaik yang bisa aku berikan padamu. Meskipun itu mungkin menggangguku, meskipun itu mungkin tidak nyaman padaku, tapi asal itu membahagiakanmu, tidak masalah. Ini pandangannya orang yang mencintai. Aku pingin begini sih, tapi dengan mempertimbangkan dirimu, sudahlah, tidak usah saja. Aku senang nyanyi sih, tapi dengan mempertimbangkan kau mesti terganggu oleh suaraku menyanyi, sudah aku tidak usah nyanyi. Ini orang mencintai. Jadi yang dipertimbangkan selalu
yang dicintai. Makanya banyak ulama menyarankan kita melihat segala sesuatu dengan ainur rohmah. Dengan mata, dengan pandangan orang yang mencintai. Karena pandangannya orang yang mencintai itu selalu orientasinya ingin memberi yang terbaik bagi yang dicintai. Dan ini ada di lembah yang kedua. Ini agak lebih berat dari yang pertama. Karena yang pertama ada pengorbanan melepaskan. Di yang kedua ada keinginan membahagiakan. Melakukan yang terbaik untuk yang dicintai. Kata Syekh Attar, hanya dia yang telah teruji dan bebas dapat merasakan ini. Ia yang menempuh perjalanan ini hendaknya punya 1000 hati. Karena setiap sebentar dia dapat mengorbankan satu. Kalau hatimu kecil, hatimu sempit, sulit kalian menghidupkan cinta. Untuk mencintai kalian harus punya 1000 hati. Setiap saat harus kamu korbankan satu-satu untuk kebahagiaan yang engkau cintai. Ini lembah kedua. Perjalanannya tambah berat. Perjalanan di lembah ketiga. Lembah ketiga yang harus tempuh adalah lembah kesadaran. Lembah kesadaran, kadang ada yang menerjemahkan keinsafan. Ini maksudnya dekat dengan kalau kita pakai istilah ma'rifat. Kesadaran akan hakikat hidup ini yang sejati hubungannya dengan Tuhan. Kata Syekh Attar, kesadaran dapat dicapai dengan beragam cara. Sebagian menemukannya di mihrab, yang lain pada arca pujaan. Ada banyak jalan orang sampai pada kesadarannya. Seperti saya bilang tadi, momen apa yang membuat kita konversi titik balik. Kalau Syekh Attar tadi kan kesadarannya tiba-tiba muncul saat ada pengemis yang diusir terus jawab. Nanti mungkin yang lain seperti dulu ada Syekh Ibrahim bin A'zam, malam-malam ada pencuri di atas genteng istananya yang ditegur, terus jawab juga dan jawabannya menyentuh hati beliau. Nah, jadi ini kesadaran. Ketika orang nyampe level sadar ma'rifat ini, kata Syekh Attar begini, bila rahasia hakikat segala makhluk menyingkapkan dirinya dengan jelas kepadanya, maka perapian dunia pun akan menjadi taman mawar. Ia yang berusaha akan dapat melihat buah badam yang terlindung dalam kulitnya yang keras. Ia tidak akan lagi sibuk memikirkan dirinya sendiri, tetapi akan menengadah memandang wajah sahabatnya. Pada setiap zarrah ia akan dapat melihat keseluruhan. Ia akan merenungkan ribuan rahasia penuh cahaya. Jadi ini orang yang ma'rifat, orang yang sadar. Memahami dunia dari sisi hakikatnya. Tidak sekedar fakta atau kenyataannya. Kebalikannya orang sadar adalah orang yang tidur, orang yang tidak sadar. Akan halnya engkau yang tidur dan aku tidak dapat memuji engkau karena yang demikian, mengapa engkau tidak bersedih? Ketika engkau sadar, Pak, saya kok tidak bisa begitu ya, Pak. Saya kok belum mencapai yang hakiki itu, Pak. Harusnya kan kita gelisah. Kok malah tenang saja? Mengapa engkau tidak bersedih? Engkau yang tidak melihat keindahan sahabatmu, bangunlah dan berusahalah mencari. Sahabatmu ini maksudnya Allah ya. Kalau kita belum merasakan indahnya Allah, jangan-jangan ada yang masih menganggap Allah itu beban saja untuk hidup kita. Allah itu merintah sholat lah, merintah puasa lah.
nambah beban saja. Ini berarti Tuhan masih kita posisikan sebagai beban. Kata Syekh Ator, bangunlah, sadarlah. Berapa lama engkau akan tinggal seperti keadaanmu sekarang? Seperti keledai tanpa tali leher. Jadi kita ini seperti keledai yang tidak ada talinya. Jadi jalan kita acak, tidak jelas maunya apa. Ini berarti kita belum sadar. Nah, ada cerita tentang kesadaran ini. Di buku itu ada kisah tentang pecinta yang tidur. Ini tidak nyindir kalian ya memang. Jadi ada pecinta yang saking capeknya, kan biasa orang jatuh cinta itu bikin puisi, meratap, kerinduan dan lain sebagainya. Terus tidur di atas gundukan makam. Ini adegan ini mungkin mirip seperti bagian terakhir kisahnya Laila Majnun. Yang saat itu Laila sudah meninggal dan Majnun sudah tidak pindah-pindah dari sebelah kuburannya Laila. Nah, cuma mungkin ini diimprove oleh Syekh Ator. Saat dia tidur di atas gundukan makam, tiba-tiba kekasihnya datang. Ini kekasih ini mungkin simbol Allah juga. Mendekatinya dan melihat dia tertidur. Ditulisnya sepucuk surat kecil, lalu disematkannya di jubah pecintanya itu. Jadi kekasihnya datang nulis surat terus ditaruh di jubahnya. Dia masih tidur. Ketika terbangun dan membaca apa yang ditulis kekasihnya itu, dia pun mengeluh sedih. Isinya surat seperti ini. Wahai laki-laki dungu, bangkitlah. Kalau engkau berdagang, berdaganglah dan dapatkan uang. Bila engkau seorang zahid, bangunlah di malam hari, berdoalah pada Tuhan dan jadilah hambanya. Namun bila engkau seorang pecinta, malulah pada dirimu sendiri. Apa gunanya tidur bagi seorang pecinta? Di siang hari, pecinta berlomba dengan angin. Di malam hari, hatinya menyala, membuat wajahnya bersinar secemerlang cahaya rembulan. Tapi jika engkau tidak seperti itu, jangan lagi berlagak mencintai aku. Jadi bangunlah, coba sadari siapa dirimu. Kalau engkau berdagang, ya dagang. Kalau engkau ahli ibadah, ibadah. Kalau engkau seorang pecinta, mencintalah. Jangan tidur. Jadi kalau engkau tidur, ya jangan ngaku pecinta. Jika seseorang bisa tidur di tempat lain dan bukan di kuburnya, boleh kukatakan dia seorang pecinta, tapi pecinta dirinya sendiri. Kok kamu ngaku pecinta, gaweane turu terus. Di WA gak dibales dia. Jangan ngaku pecinta. Yang kamu cintai hanya dirimu sendiri. Ini sindiran ya. Bagi para pecinta tapi pasif. Tidak menunjukkan rasa cintanya. Maka jangan jadi pecinta yang tidur. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.